luar biasa. Ya, luar biasa. Meskipun waktunya sudah semakin mepet dengan Natal, tetapi Bina Warga masih bersemangat memberikan layanan bagi jemaat-jemaat, bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Kak Anggi. Em, Kalau perkenalan mungkin nggak usah perkenalan ya. Saya sudah ketemu 2 kali kemarin ya Kak Anggi. Jadi ini yang ketiga kali di bulan ini gitu. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan nggak bosan dengan wajah saya gitu. Jadi mari saya ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar mengulik ide. Saya yakin teman-teman semuanya sudah siap dengan peralatan perang untuk menjamu Natal bagi anak-anak. Seperti yang diceritakan Kak Anggi tadi gitu, ini adalah sesi tambahan yang diberikan oleh Bina Warga untuk gereja-gereja, untuk melayani gereja-gereja khususnya dalam persiapan Natal anak. Jadi teman-teman masih boleh bagikan flyer atau link link Zoom hari ini gitu ke teman-teman, barangkali ada yang ketinggalan informasinya gitu karena memang ini apa itu namanya cukup deket gitu ya dengan minggu lalu dan minggu ini, jadi pengumumannya itu pasti berseliweran gitu, ikut kegiatan ini ikut kegiatan itu, jadi kita baru mulai, teman-teman masih boleh share linknya ke teman-teman yang lain, barangkali mereka masih butuh atau barangkali mereka lupa gitu ya. Wah, hari ini ada ini nih ternyata gitu. Boleh di-share gitu. Siapa aja boleh share ya, Kak Anggi ya. Jadi em, baik, kita akan mulai. Saya percaya teman-teman seperti tadi sudah punya persiapan perang untuk mempersiapkan Natal anak di gereja masing-masing. Ya, persiapan perangnya ada banyak. Tapi yang hari ini mau kita diskusikan bersama, yang mau kita belajar bersama adalah tentang tema yang sudah ditetapkan oleh PGI dan KWI, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ide Natal yang ditetapkan oleh PGI dan KWI ini cukup unik ya. Temanya tuh unik. Yang tahun lalu juga sudah unik, tahun ini unik gitu. Unik-unik memang gitu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sesuatu yang nggak biasa sebagai tema gitu. Biasanya kan temanya kayak yang misalnya eh, kasih Allah, damai di bumi, damai sejahtera di bumi, seperti itu misalnya. Kali ini temanya unik. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, yuk teman-teman. eh Tema ini ditetapkan oleh PGI dan KWI, dipilih gitu berdasarkan kitab Injil Lukas 2 ayat 15. Kalau secara lengkapnya dari tema ini kita baca bersama-sama dari kitab Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi tema yang dipilih dan ditetapkan oleh PGI dan GWI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi pada bagian yang di sini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 15 ini menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau kita memaknai tema, memaknai Natal, kita semua tahu bahwa Natal ini merupakan peristiwa besar di mana Allah sendiri hadir menjadi manusia. Jadi, ketika kita menggunakan tema ini, secara garis besar kita mengajak anak-anak untuk memaknai peristiwa itu tidak hanya selalu melulu tentang hadiah, pakaian, dan makanan, tetapi lebih daripada itu, yaitu kehadiran Tuhan
sebagai juru selamat manusia di bumi. Kita akan sedikit mengulik tema ini ya. Jadi, untuk memaknai tema ini, ada sebuah kata ajakan di sana. Marilah, gitu ya. Yuk, gitu. Kalau bahasa kita yuk, gitu. Atau marilah. Marilah yang disampaikan oleh para gembala kepada satu dengan yang lain. Mengapa gembala? Ini mengacu pada peristiwa Natal, yaitu solidaritas Allah atau kasih Allah. Marilah, ini disampaikan oleh para gembala, ya. Lalu mengapa gembala? Karena ini mengacu kepada peristiwa Natal tentang solidaritas Allah. Dan gembala ini seringkali dipandang sebagai sebuah profesi atau pekerjaan, ya, yang dalam strata sosial masyarakat itu sesuatu yang kurang kurang wow gitu ya. Kurang wow, kurang wah gitu ya. Boleh dibilang pekerjaan yang rendah gitu. Nah, dari sini kemudian kita diajak untuk memiliki solidaritas. Maka kemudian pemaknaan tema ini adalah juga tentang solidaritas dari sebuah profesi atau pekerjaan yang rendah. Itu di mata masyarakat, berbeda dengan di mata Tuhan. Nanti kita akan melihat ke sana. Kemudian dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu juga pernah diungkapkan, pernah disampaikan, bahkan ditandaskan bahwa ia datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang kurang beruntung, orang miskin, para tawanan, orang buta, dan orang-orang tertindas. Pada pasal 4 ayat 18 sampai 19. Itu sebabnya ketika peristiwa Natal ini datang, ketika peristiwa Natal ini hadir, maka itu tentunya adalah menjadi peristiwa sukacita for all the people, untuk segala bangsa. Kalau segala bangsa berarti nggak hanya untuk pejabat-pejabat gitu ya, untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi seperti itu, atau orang-orang dengan profesi-profesi yang hebat, tetapi juga termasuk orang-orang yang memiliki profesi pekerjaan yang seperti halnya gembala tadi. Jadi, kalau kita kembali ke sini, memaknai tema ini, ajakan marilah, dan itu adalah ajakan yang disampaikan oleh gembala, maka Allah yang hadir di sana adalah Allah untuk segala bangsa. Yesus yang hadir di sana adalah Yesus yang membawa sukacita untuk segala bangsa, termasuk para gembala. Dan oleh karena gembala yang dipilih pertama kali untuk mendapatkan kabar sukacita, tentunya gembala ini adalah orang-orang yang memiliki pandang di mata Tuhan, di mata Allah, gembala ini adalah orang-orang yang dipilih. Meskipun mereka memiliki pekerjaan atau profesi yang di mata masyarakat boleh dibilang rendah. Nah, yang kedua, pemaknaan tema. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mengapa Bethlehem? Kalau tadi kita sudah tahu mengapa gembala. Yang kedua, mengapa Bethlehem? Kalau kita membaca kembali dalam kitab Mika 5 ayat 2, Mika 5 ayat 1, dalam nubuatan itu disebutkan bahwa Bethlehem adalah yang terkecil di antara kaum Yehuda, tetapi menjadi tempat yang dipilih untuk lahirnya juru selamat. Kalau dalam bahasa Ibrani Bethlehem itu bet, rumah, lam, lechem, itu lechem, daging atau roti. Kemudian ada kata Efrata, itu artinya subur. Maka Bethlehem ini mengandung makna
sukacita, dan kesejahteraan. Kalau secara harafiah sih artinya rumah daging atau rumah roti gitu ya. Rumah daging yang subur, rumah roti yang subur gitu. Tetapi kemudian kita maknai Bethlehem itu sebagai sukacita dan kesejahteraan. Jadi sebuah tempat yang memiliki makna sukacita dan kesejahteraan. Yang ketiga dalam memaknai tema ini, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Ini kayak bukan kayak ya, tapi kemudian muncul seperti paradoks. Kalau kita melihat berita, membaca, mendengar keadaan di Timur Tengah saat ini, banyak yang kehilangan rumah, keluarga, dan banyak lagi harta benda, orang-orang yang terkasih. Itu kasihan ya, miris, sedih. Melihat tema kali ini, nampaknya kita juga mau diajak untuk berempati. Berempati bukan berarti terus kita demo, ayo bela-bela gitu, enggak ya. Tapi kita berempati dengan cara mendoakan agar situasi di sana segera membaik. Seperti halnya pada 2000 tahun lampau ketika Bethlehem itu menjadi tempat Yesus lahir. Dan harapannya kelahiran Yesus di Bethlehem itu menjadi peristiwa sukacita yang membawa damai sejahtera. Bukan hanya 2000 tahun lampau, tetapi termasuk hari ini, sekarang yang ada di Timur Tengah. Kiranya damai sejahtera itu tetap ada di sana. Gitu. Kemudian um, masih ada lagi teman-teman, gembala. Gembala itu mendapat berita sukacita. Mereka semua meresponi dengan baik, bahkan bergegas menuju ke Bethlehem. Gembala itu juga taat dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Seperti contohnya, Kak Anggi share nih info, kakak-kakak hari ini kita mau jumpa nih online gitu. Kita mau siapin Natal yang unik nih sesuai tema PGI gitu. Ada teman-teman yang bergegas, segera join, datang, bareng-bareng hari ini gitu. Tapi ada juga teman-teman yang, enggak lah, udah biasa gitu ya. Enggak lah, enakan ngopi, nonton gitu ya, kayak gitu. Jadi ada yang bergegas menanggapi, tetapi ada juga yang tidak. Nah, kita belajar dari gembala. Ketika mendapatkan berita sukacita dari malaikat, gembala ini bergegas dan gembala ini juga taat. Taat melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat. Mereka bergegas mengajak, memberitahu satu dengan yang lain. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Begitu. Nah, jadi teman-teman yang berikutnya setelah kita memaknai tema tadi, kita kemudian menerapkan. Penerapannya seperti apa dalam Natal anak-anak sesuai dengan tema PGI dan KWI tadi? Penerapannya satu, Natal itu adalah berita sukacita bagi semua orang, semua bangsa. Natal itu adalah karya atau wujud nyata dari sebuah respon diri. Natal adalah menjumpai rupa Kristus dalam kesederhanaan. Natal adalah pengutusan untuk mewartakan kabar baik. Kita mengajak anak-anak untuk menerapkan, untuk memahami bahwa Natal itu adalah berita sukacita bagi semua orang. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang. Natal itu adalah perwujudan nyata dari sebuah respon diri. Kalau Natal ya bukan berarti kita terus memilih duduk, nyanyi-nyanyi sendiri, tetapi juga ada wujud nyata, ada karya.
yang kita bisa lakukan bersama dengan anak-anak, mengunjungi panti asuhan, membagi makanan kepada yang membutuhkan, dan sebagainya. Menjumpai rupa Kristus dalam kesederhanaan. Tekankan, sampaikan, ajarkan kepada anak-anak bahwa Natal itu tidak harus selalu baju baru, sepatu baru, gitu ya. Poni baru, nggak apa-apa sih. Kalau sudah nggak rapi ya harus dirapihkan gitu. Nah, kemudian pengutusan untuk mewartakan kabar baik. Kabar baik itu untuk segala bangsa. Kita sampaikan kepada orang-orang. Baik itu orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Kabar baik, firman Tuhan kita sampaikan kepada semua orang. Nah, itu tadi sekilas kita mengulik tentang pemaknaan tema yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh PGI dan KWI. Jadi itu pemanaan bagi teman-teman, kakak-kakak, pengasuh sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ide Natal. Oke, sekarang masuk ke ide Natal. Coba sebelum kita masuk ke sini, yuk kita break sebentar. Kita break sebentar, nggak kayak sebelumnya sih breaknya gitu. Nggak kayak sebelumnya. Jadi saya mau ajak teman-teman itu breaknya nggak harus menampakkan wajah ya, pakai suara aja boleh, buka suara aja gitu. Tadi soalnya ada kakak-kakak yang lagi on the way gitu, terima kasih meskipun lagi di jalan tapi menyempatkan untuk online itu luar biasa. Saya acungi jempol gitu, itu luar biasa, terima kasih. Kemudian tadi ada Kak Eli ya, Kak Eliani. Jadi em, saya mau ajak kakak-kakak untuk break sebentar. Coba kita ingat-ingat nih karakter-karakter dalam peristiwa Natal. Coba kakak-kakak sebutkan sebanyak-banyaknya. Karakter-karakter yang ada dalam peristiwa Natal selain Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Coba sebanyak-banyaknya. Langsung ngomong aja. Malaikat, gembala dan domba, Oke, gembala dan domba. Terus Jus, orang majus. Terus Herodes, Herodes. Terus ini palungan kah palungan, oh Palungan. Oke. Palungan. Bintang Fajar, Oh Bintang Fajar. Oke. pemilik penginapan, Pemilik penginapan. Oke. Terus malaikat, malaikat. Yes, tadi belum disebut. Oke. Terus ada lagi? Nggak ada. emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Oke. Keledai Kak Mantap. Elsa, keledai. Oh, keledai. Oke. Kandang Oke. domba, Apakah? kandang domba. Oh, kandang domba. Oke. Oke. Raja Herodes. Raja Herodes. Oke. Ya, ternyata kakak-kakak semua pinter-pinter ya. Itu adalah karakter-karakter Natal yang biasa atau yang sudah familiar kita jumpai gitu. Nah, ada beberapa karakter-karakter lagi yang tidak lazim atau belum jarang kita ungkapkan saat kita mengajak Natal untuk adik-adik kita. Nah, mudah-mudahan ide Natal yang mau saya bagikan kali ini sesuai dengan tema PGI ini itu ada beberapa hal yang sebelumnya tidak familiar untuk kakak-kakak. Yuk, kita buka bareng-bareng. Wah, ini nih. Jadi, yang terpikirkan oleh saya
ketika saya mendapatkan share dari teman-teman pendeta tentang tema Natal PGI dan KWI, itu adalah bagaimana saya mencoba mengaplikasikan, mendesain, membuat, merancang Natal untuk anak-anak sesuai tema tersebut. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya punya beberapa ide, gitu. Jadi idenya dimulai dari perlengkapan acara. Wah, saya memberikan ide, mudah-mudahan ini cukup komplit untuk teman-teman, gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum hadir, boleh dicolek, boleh diajak masuk ke sini, yuk ke sini, gitu ya. Oke, nah yang pertama perlengkapan acara. Untuk perayaan atau ibadah Natal untuk anak-anak kita memerlukan perlengkapan dalam sebuah acara itu. Perlengkapannya saya bagikan ide yang pertama, kartu tanda masuk Bethlehem. Kartu tanda masuk Bethlehem. Kalau di waktu dulu, di zaman Maria dan Yusuf, ketika hendak menuju ke Bethlehem, itu masih dalam suasana di mana mereka ada latar belakang harus mengikuti sensus penduduk, gitu ya. Jadi, seperti halnya kalau kita mau pergi juga ke luar negeri, ke sebuah tempat yang baru, kita butuh paspor, gitu kan? Kita butuh paspor untuk kita bisa masuk ke tempat atau negeri itu. Gitu juga bagi Maria dan Yusuf. Nah, boleh dong kita buat rancang acara yang unik gitu ya. Kita berikan adik-adik ini kertas, kotak kecil, yang di depannya itu seperti halnya kalau kita sedang ngisi form sensus penduduk gitu ya. Namanya siapa, jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, kelas sekolah minggu apa, besar atau kecil atau balita batita, makanan favoritnya apa, rujak buah gitu ya. Misalnya gitu. Nah, kita berikan tuh kartu tanda masuk Bethlehem. Seperti halnya kalau kita masuk ke sebuah tempat, negara, negeri, wilayah gitu, kita pakai eh, tanda masuk, karcis, paspor gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu di belakang kotak kecil itu kita kasih angka, nomor. Nomornya untuk apa? Bisa saja itu untuk door prize atau untuk kado silang. Nah, jadi perlengkapan yang pertama adalah kartu tanda masuk Bethlehem. Perlengkapan yang kedua, saya punya ide nanti setelah ini ya. Setelah perlengkapan yang ini, kita itu buat semacam gambar. Gambar yang sudah kita cetak besar begitu, boleh pohon Natal, boleh gambar keledai misalnya, boleh gambar kandang domba, boleh palungan, lalu dihias dengan stiker. Kita berikan setiap anak satu stiker. Sebelum masuk, celuk-celuk-celuk, kita kasih nih kartu tanda masuk Bethlehem tadi, plus tombol hias keledai. Tombol hias keledai atau tombol hias untuk pohon Natal atau pohon apa kartu tombol untuk kandang domba gitu. Itu untuk apa? Untuk menghias. Jadi kalau kita siapkan keledai atau pohon Natal, setiap anak sebelum masuk di pintu masuk ruangan ibadah atau ruang perayaan itu, mereka kletek dulu tuh stiker, dikletek terus ditempelkan, tempel. Setiap anak masuk buka, tempel. Itu untuk menghias, menghias gambar keledai kita buat dari kardus bekas gitu, atau menghias pohon Natal yang dari kertas yang sudah kita cetak terus kita sandarkan di dinding begitu. Terus hias. Setiap anak masuk hias begitu. Jadi nanti pohon Natalnya itu hasil hiasan dari eh, anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, perlengkapan acaranya kado silang. Tadi seperti yang
saya share tadi, kartu tanda masuk Bethlehem yang di sebaliknya ada angka, itu untuk memberikan angka untuk kado silang gitu. Jadi kado silang atau boleh juga door prize begitu. Jadi pada waktu selesai acara kita umumkan pembagian door prize. Nomor 100 misalnya. Wah, nomor 100-nya ditukar dengan door prize-nya begitu. Yang ketiga itu perlengkapan acaranya adalah kado silang. Ajak anak-anak untuk menyiapkan kado sederhana saja. Natal adalah tentang kesederhanaan, menjumpai rupa Kristus dalam kesederhanaan. Jadi kita ajak anak-anak untuk mempersiapkan kado, kado yang sederhana, kado silang. Kado silang itu nanti bisa antar teman untuk bertukar-tukar atau kadonya itu nanti diberikan ke panti asuhan atau ke anak-anak yang membutuhkan atau rumah penampungan dan banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan kado silang ini gitu. Jadi ada 3 kartu tanda masuk Bethlehem, kemudian tombol ini ya, tombol atau untuk hiasan stiker-stiker hiasan, kemudian kado silang. Ini ide yang bisa saya bagikan untuk perlengkapan acara berdasarkan tema yang sudah unik dari PGI dan KWI tadi. Nah, yang berikutnya, ini contohnya. Jadi kita bisa print nih gambar keledainya seperti ini, kita buat di kardus supaya agak tebal, terus disandarkan di dinding begitu. Jadi ini kan polos nih keledainya. Boleh dihias dengan stiker-stiker tadi yang sudah kita bagikan. Atau pohon Natalnya yang dicetak-cetak. Lalu disandarkan ke dinding, terus kita tempel-tempel. Anak-anak masuk, tempel dulu. Masuk, tempel lagi. Seperti itu. Nah, itu untuk ide yang perlengkapan acara. Sekarang, dress code pakaian. Wah, temanya saja sudah unik. Pada saat kita melaksanakan ibadah atau perayaan Natal dengan tema yang unik, kita juga memilihkan pakaian yang unik juga untuk adik-adik, guru sekolah minggu, atau orang tua, jemaat, majelis, bahkan pendeta juga boleh terlibat di sana. Kita bisa mengajak adik-adik atau teman-teman pengasuh guru sekolah minggu untuk mengenakan pakaian. Wah, kakak-kakak guru sekolah minggunya pakai pakaian petugas sensus. Petugas sensus zaman dulu kayak apa ya? Kira-kira ya, kira-kira itu seperti yang ada di gambar sebelah itu. Nah, gambar sebelah itu boleh jadi pakaian orang-orang yang pada 2000 tahun yang lalu, bisa jadi juga pakaian gembala dan sebagainya. Dengan pakaian yang sederhana aja gitu. Jadi kita bisa pakai yang jubah-jubahnya itu mungkin mama-mama kan suka pakai ada baju tidur gitu kan yang ditangkupkan gini atau pakai daster terus yang ditali gitu. Atau pakai ini serbet terus kita bisa pakai begini kan tinggal ditali begini. Nah, ini sudah serbet gitu kan, serbet ini Middle East gitu, serbet kita bisa pakai begini begini aja udah jadi eh, pakaian yang unik, sudah jadi dress code yang unik eh, untuk merayakan atau untuk ibadah Natal anak-anak. Jadi idenya adalah guru-guru sekolah minggu pakai pakaian seperti yang ini, kemudian anak-anak ala penduduk biasa atau ala sekarang aja supaya nggak ribet mau pergi keluar kota. Wah, mereka pakai pakaian yang mau keluar kota. Ya, sepatu, baju disesuaikan. Kemudian dress code-nya, ini masih urusan dress code pakaian. Idenya adalah kakak guru sekolah minggu dibagi menjadi beberapa kelompok.
Ada yang pakai pakaian gembala. Kalau kemudian ada dua MC-nya pakai ala Maria dan Yusuf. Kemudian ada majelis pendamping dan juga em, pendeta bisa pakai pakaiannya orang bijak. Kemudian anak-anak bisa seperti sebelumnya, pakai pakaian kalau hendak mau pergi, atau pakai pakaian domba, atau pakai pakaian apa saja yang anak-anak bisa pakai dan itu tidak ribet untuk anak. Kemudian idenya lagi adalah semuanya mengenakan pakaian kalau kita mau pergi keluar kota, tetapi melewati medan yang eh, tidak tidak biasanya. Jadi medannya bisa, wah kita mau pergi, tapi medan kita adalah yang harus melewati gunung, harus melewati lembah, harus melewati jalanan yang bergelombang. Jadi pakaian kita juga pakaian yang nyaman. Ya sebenarnya sih pakaian biasa, tapi boleh ditambahkan aksesoris kalau mau pergi keluar kota boleh pakai topi, boleh bawa ransel, boleh pakai sepatu sendal gunung, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah ide untuk dress code. Beberapa ide untuk dress code, untuk pakaian yang dikenakan oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dan juga anak-anak. Bahkan termasuk petugas-petugas atau undangan-undangan orang tua, pendeta, majelis, dan juga orang tua. Begitu. Ini adalah untuk ide dress code. Yang berikutnya, ide untuk dekorasi ruangan. Wah, ini yang paling seru. Yang membuat Natal itu terasa berkesan, memiliki kesan yang berbeda. Adalah ketika kita mempersiapkan dekorasi dari ruangan. Sesederhana apapun, dekorasi itu menjadi sesuatu yang mendukung gitu ya, mendukung sebuah momen atau event atau acara begitu. Jadi idenya untuk dekorasi ruangan. Jadi kita bisa mendekorasi ruangan kita itu suasana perjalanan menuju Bethlehem. Jadi misalnya ini dari depan gitu, dari lorong pintu masuk kita buat jalur menuju ke ruang yang di dalam. Jadi di lorong itu kita dekorasi seperti halnya suasana perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Wah, Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Itu suasananya kira-kira seperti apa? Mereka akan melewati lembah, mereka juga akan melewati gunung yang gersang begitu. Kalau di Middle East, Timur Tengah kan nggak ada yang ijo-ijo kayak pohon pinus yang di apa itu Jogja itu gitu ya, kan nggak ada ya gitu. Jadi kita dekorasi itu seperti halnya suasana perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Kemudian di lorong-lorong itu, di sekitar itu, kita bisa letakkan eh, kemah-kemah istirahat. Kemudian ada api unggun, ada hiasan lampu-lampu kecil, bintang-bintang di langit karena tadi ada yang menyebutkan bintang fajar seperti itu. Ya, jadi lucu, lucu dan itu akan membawa suasana anak-anak menikmati Natal yang berbeda. Ih, kok ada kayak gini ya? Aku belum pernah lo liatin Natal kayak gini gitu. Misalnya, barangkali saja anak-anak ada yang seperti itu. Ini adalah ide dekorasi ruangan. Yang pertama. Yang kedua, kita membuat dekorasi kota kecil Bethlehem. Wah, kota kecil Bethlehem dengan suasana ketika Maria dan Yusuf sudah memasuki kota itu. Sebuah kota atau desa itu di sekitarnya itu pasti ada pasar, ada rumah penginapan,
ada warung makan dan minum gitu ya. Mungkin tapi bukan warteg. Yang jelas bukan warteg ya. Ada warung makan dan minum, kemudian ada kandang domba, ada gembalanya di sana. Tidur, tidur begini. Terus ada palungan, ada jerami. Kita dekorasi suasana kota kecil Bethlehem. Dekorasinya seperti itu ya. Jadi kita mendekorasi sebuah kota kecil yang sunyi gitu. Jadi di sana nanti ada stand pasar, ada ini, ada itu gitu. Kota kecil Bethlehem kita idenya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, kita bisa menampilkan dekorasi dengan fasilitas kota kecil itu. Jadi ada pasar, ada warung, ada rumah penginapan. Fasilitas-fasilitas itu tidak perlu kita tampilkan semuanya. Nanti bisa jadi terlalu banyak yang harus disiapkan. Dan tempatnya juga bisa juga nggak muat. Gitu. Jadi kita pilih saja satu atau dua fasilitas umum. Fasilitasnya kota kecil itu kita hadirkan. Kalau kita mau hadirkan rumah penginapannya, kita buat seperti pintu gitu. Terus ada meja kecil untuk yang jaga rumah penginapan itu. Kemudian juga kalau mau disiapin warung makan ya disiapin warung makan yang kecil saja. Jadi satu atau dua saja fasilitas kota kecil itu dihadirkan dan itu akan memperkuat dekorasi dari ruangan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengakali, kita membuat dekorasi jika kita berada di ruangan yang tidak terlalu luas gitu. Jadi kita bisa saja membuatnya menjadi satu paket diorama. Diorama yang kecil begitu kita buat. Jadi kalau kakak-kakak guru sekolah minggu yang laki-laki maupun yang perempuan kan biasanya banyak yang arsitek kan. Nah, pakailah talenta itu gitu ya. Pakailah talenta itu untuk membuat maket maket atau diorama kota kecil Bethlehem. Pakai itu sebagai hiasan ruangan. Jadi ketika anak-anak masuk mereka akan lihat, "Wih, ini apa nih? Oh, ini kota kecil Bethlehem." Begitu. "Ih, ada palungan lucu banget." Gitu. Seperti itu. Jadi kalau ruangannya tidak terlalu luas, kita buat satu hiasan, tapi di situ sudah komplit. Jadi ada paket diorama atau maket ya. Ada kota kecil lengkap dengan fasilitas, ada rumah penginapan, ada domba, ada palungan, ada gembala dan sebagainya. Itu ide untuk dekorasi ruangan. Nah, yang berikutnya, meskipun ruangan tidak luas dan sudah ada diorama, tetapi di dalam ruangan itu kita bisa menghadirkan stand-stand. Jadi sudah ada diorama kecil di luar. Lalu di dalam ruangan meskipun tidak terlalu luas, kita masih boleh meletakkan stand. Misalnya ada stand gembala. Di sebelah pojok sana kita berikan stand gembala. Stand gembala untuk apa? Ya, kita atur beberapa teman guru sekolah minggu dengan pakaian gembala duduk di sebelah sana di stand gembala. Mereka akan bertugas untuk membimbing anak-anak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dunia pergembalaan. Ya, jadi di sana kita siapkan alat-alat untuk adik-adik membuat topi gembala, tongkat gembala, mewarnai, begitu. Jadi di sana ada stand gembala. Kalau ruangannya tidak terlalu luas, satu stand atau dua stand sudah cukup. Tapi ini saya mau bagikan ide untuk banyak stand. Jadi nanti teman-teman boleh pilih satu, dua, tiga, atau semua juga boleh.
Di dalam ruangan sudah kita dekorasi, misalnya kita memilih dekorasinya adalah suasana kota kecil Bethlehem, gitu ya. Kita kota kecil Bethlehem, kita dekorasi di situ. Nah, kemudian di sana ada stand gembala seperti yang ini. Yang berikutnya ada stand gembala itu juga mereka bisa memainkan adegan kecil tentang bagaimana ketika mereka tertidur, lalu menjaga kawanan domba-domba. Kemudian mereka bangun terkaget ketika malaikat memberitahu ada kabar sukacita. Nah, jadi ketika ada narasi menceritakan kisah kelahiran Yesus yang dimulai dari kisah bagaimana malaikat menjumpai para gembala, nanti di stand gembala itu pemainnya yang bergerak. Jangan takut gitu, gembalanya begini di stand gembala. Jadi anak-anak akan berpindah melihat ke stand gembala, bagaimana kakak-kakak guru sekolah minggu atau teman-teman mereka berperan sebagai gembala. Jadi di stand gembala ini ada dua fungsi. Yang satu berfungsi sebagai tempat anak-anak melakukan aktivitas. Yang kedua bisa juga menjadi tempat bagaimana teman-teman ini menjadi peraga ketika narasi disampaikan, cerita disampaikan, dan mereka yang menjadi peraga bergerak begitu. Nah, ide berikutnya untuk stand aktivitas, stand kandang domba. Untuk stand ini kita bisa melibatkan anak-anak dan guru sekolah minggu berpakaian seperti Maria dan Yusuf. Lalu ada beberapa hewan domba. Anak-anak bisa jadi dombanya begitu. Atau dombanya boleh digambar. Lalu anak-anaknya yang jadi gembala begitu. Nah, di stand kandang domba ini nanti akan menjadi tempat anak-anak melakukan aktivitas mewarnai gambar, membuat domba, ya dari bola kapas, benang, fingerprint, dan sebagainya. Membuat diorama kandang dari stik es krim, kardus bekas, dan banyak lagi. Jadi, ini stand aktivitas yang kedua, stand kandang domba. Kita bisa melakukan itu meskipun ruangan kita tidak terlalu besar. Yang berikutnya, stand malaikat. Di stand ini disiapkan bahan-bahan alat-alat untuk aktivitas yang berkaitan dengan malaikat. Misalnya, membuat malaikat dari kertas roti, dari kertas tisu, dan sebagainya. Nah, ini untuk stand-stand aktivitas yang ketiga. Yang keempat, ada stand pojok cerita. Wah, ini saya paling suka karena saya membayangkan di stand pojok cerita itu disiapkan bantal lesehan, lalu ada dekorasi api unggun, dekorasi ya, bukan api unggun beneran. Kemudian stand pojok cerita ini kita tempatkan di panggung atau yang dekat mimbar, terus kita hias dengan tenda begitu. Tendanya boleh tenda beneran, lalu kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, entah pendeta atau kakak yang bertugas menyampaikan firman Tuhan, akan duduk di sana membawa Alkitab. Lalu di depannya ada adik-adik yang duduk lesehan gitu, mengerumuni. Itu menjadi stand pojok cerita sekaligus tempat untuk menyampaikan firman Tuhan ala-ala suasana zaman 2000 tahun yang lalu gitu bersama dengan Maria dan Yusuf yang melakukan perjalanan jauh menuju ke Bethlehem. Jadi ada penyampai firman Tuhan begitu, ada api unggun, sini ada tenda, anak-anak duduk lesehan mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ini untuk ide-ide stand aktivitas. Ada beberapa pojok-pojok kegiatan, pojok-pojok aktivitas.
Jadi ketika anak-anak mengikuti Natal, mereka tidak hanya duduk, dengerin firman, nyanyi, pulang. Tetapi ada sesuatu yang lain daripada yang lain, yang mungkin atau yang barangkali selama ini belum pernah mereka alami ketika mereka mengikuti Natal di gereja. Kemudian ide berikutnya adalah stand kelompok. Jadi kalau tadi ada stand aktivitas gembala, domba, malaikat, kemudian ada stand pojok cerita, ada lagi stand kelompok. Stand kelompok ini adalah tempat di mana anak-anak nanti akan menampilkan persembahannya. Mungkin ada yang mau nyanyi di situ. Mungkin ada yang mau baca puisi, ya di situ. Ada stand khusus untuk adik-adik menampilkan persembahannya. Itu ide untuk stand-stand aktivitas. Nah, masih ada loh. Ternyata masih ada, yaitu stand pasar. Tadi kalau kita ngomongin dunia kota kecil Bethlehem, ada warung makan juga kan, ada pasar juga kan, gitu. Nah, ada stand pasar. Stand pasar ini boleh diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar. Karena apa? Itu stand pasar untuk meletakkan hadiah yang akan dibawa pulang oleh anak-anak. Untuk meletakkan kudapan. Pasti kalau perayaan atau ibadah kan ada perjamuan kasih. Jadi ada makanan, ada minuman, itu diletakkan di stand pasar. Sekaligus untuk menetapkan bagian konsumsi yang akan menjaga itu. Jadi nggak afdol, nggak seru kalau Natalan nggak ada perjamuan kasih. Jadi stand pasar ini untuk meletakkan kudapan, hadiah, dan sebagainya. Jadi stand pasar itu akan diserbu oleh anak-anak dan semua yang hadir ketika acara sudah selesai. Jadi nanti pada saat sudah selesai firman Tuhan, sudah ada stand kelompok persembahan nyanyi pujian, kemudian MC mengatakan hari ini kita menyelesaikan ibadah perayaan Natal kita akan menerima berkat. Setelah menerima berkat, kemudian kita akan menuju stand pasar. Wah, nanti adik-adik menuju ke stand pasar dengan menukarkan kartu tadi, misalnya begitu. Lalu ditukerin dengan hadiah yang akan dibawa pulang oleh anak-anak. Kemudian ngambil makanan dan sebagainya. Jadi itu stand pasar. Sebenarnya kalau stand pasar kita sudah sering ya, pasti ada meja konsumsi. Hanya saja kita sebutnya sekarang adalah stand pasar karena kita mau menampilkan aura dan suasana kota kecil Bethlehem. Nah, itu tadi adalah ide-ide bagaimana kita mendekorasi, bagaimana kita membuat apa itu namanya beberapa stand. Stand itu juga termasuk dalam bagian dari dekorasi. Hanya saja dipisah-pisah. Jadi ada stand aktivitas, domba, gembala, malaikat, pojok cerita, pasar, dan sebagainya. Itu semua berfungsi sebagai dekorasi ruangan yang melengkapi dekorasi ruangan. Boleh menampilkan hadirnya kota kecil Bethlehem, boleh menampilkan suasana perjalanan, bagaimana itu di alam yang dilewati oleh Maria dan Yusuf, itu pasti di alam. Nggak mungkin itu di dalam mall, ya kan? Nggak mungkin perjalanannya Maria dan Yusuf itu ngelewatin mall. Nggak mungkin itu ngelewatin lorong lorong eh, apa itu namanya jembatan bawah tanah, ya. Mereka melewati alam. Kita boleh hadirkan itu.
untuk dekorasi daripada ruangan atau tempat yang kita pakai untuk Natal sesuai dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, itu tadi ide-idenya. Sekarang yang terakhir, saya mau bagikan ide alur acara. Kalau kita tadi sudah punya ide-idenya nih, secara garis besar ide ini, dekorasi ini, pakaiannya ini, kemudian stand-stand, pojok-pojok, pojok baca, pojok cerita, seperti itu sudah ada. Lalu bagaimana kita mengemasnya menjadi satu rangkaian supaya kita tetap di jalur acara ketika kita mengajak adik-adik, anak-anak untuk merayakan Natal, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, idenya dalam kemasan saset, kalau tadi kan kemasan besar nih, ada stand gembala sekilo, stand ini sekilo. Ini saya buatkan yang kemasan saset, yang sudah di mix begitu. Nah, jadi kita bisa dari luar ruangan. Panitia sudah siap memberikan kartu sensus atau kartu stikernya tadi, kartu tempel. Ya, siap nih. Semuanya datang, anak-anak udah mulai datang gitu. Terus lalu dikasih. Kemudian ketika memasuki ruangan, wah kita sudah masuk nih dalam ruangan. Dekorasi suasana luar ruangan yang sederhana dari sebuah kota kecil Bethlehem yang sunyi, dihias dengan lampu-lampu, menunjukkan bintang di langit, dan ada satu bintang terang. Lalu di sebelah sana ada pojok kandang dengan jerami dan palungan. Lalu ketika anak-anak masuk, anak-anak itu duduk. Lalu diputarkan nyanyian, diputarkan musik, mengiringi suasana. Wah, kita sambil berandai-andai, membayangkan, berimajinasi. Ya, setelah masuk ke dalam ruangan, lalu ada doa pembuka dan salam pembuka. Kita hanya butuh kurang lebih 5 menit untuk ini. Kita ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik, jumpa lagi. Hari ini kita sama-sama merayakan Natal. Nah, sebelum memulai ibadah perayaan kita hari ini, kita akan berdoa. Lalu berdoa. Setelah berdoa, boleh diajak menyanyi atau boleh melakukan kegiatan bersenang-senang dengan bermain games. Icebreaker sebentar. 5 menit saja. Boleh soal seperti ini, boleh soal yang lain. Bebas kakak-kakak. Boleh kepala, pundak, lutut kaki boleh. Ya, boleh happy ya, happy ye, boleh begitu dan sebagainya. Yang saya cantumkan di sini hanya sebagai contoh. Ayo adik-adik, coba sebutkan nama benda yang dipakai meletakkan bayi Yesus yang ada di kandang domba. Apa namanya? Oh, terus adik-adiknya menebak. Saya tahu kak, saya tahu kak. Apa keranjang? Oh, belum. Misalnya, nama tokoh Alkitab yang diawali huruf M selain Maria Ibu Yesus. Oh, tokoh di Alkitab selain Maria Ibu Yesus diawali huruf M. Misalnya begitu, adik-adik diberikan soal icebreaker. Setelah itu, kita masuk ke pujian. Ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian. 5 menit. Hai mari berhimpun. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu. Hai mari berhimpun. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke dalam renungan firman Tuhan 10 menit saja. Jangan terlalu lama. Ibu Bapak Pendeta seringkali juga saya informasikan, jangan lama-lama ya Pak, Bu, 10 menit saja untuk firman Tuhan. Karena ini untuk anak-anak. Ya,
kita wanti-wanti terlebih dahulu. Firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 2 atau dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Bethlehem adalah kota kecil yang dipilih Tuhan. Para gembala yang menerima kabar sukacita dari malaikat bergegas menuju Bethlehem. Lalu kita sampaikan poin pentingnya agar anak-anak memahami kesederhanaan. Anak-anak memahami tentang berita sukacita. Anak-anak juga tahu bahwa Tuhan punya rencana. Anak-anak belajar tentang ketaatan. Anak-anak belajar tentang memberikan respon yang baik. Karena temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini poin-poin penting yang mau kita sampaikan kepada anak-anak dalam firman Tuhan tersebut. Sasetan berikutnya setelah itu kita lanjutkan menuju ke aktivitas atau tanggapan aplikasi. Waktunya lebih lama daripada firman Tuhan karena ini aktivitas. Kalau kita siapkan 2 stand, stand malaikat dan stand gembala, maka bagi itu sesuai dengan kelas adik-adik. Langsung. Kalau stand gembala membuat sesuatu yang lebih rumit, kelas besar masuk sana. Kalau stand malaikat membuat sesuatu yang lebih sederhana, kelas kecil masuk di sana. Seperti itu pembagiannya. Berikan waktu 15 menit. Setelah itu berpindah ke aktivitas kelompok. Anak-anak, adik-adik yang mau memberikan persembahan langsung berpindah ke stand kelompok. Yang tidak duduk lagi. Seperti itu. Kemudian setelah stand kelompok, aktivitas kelompok, barulah masuk ke dalam doa berkat dan doa perjamuan kasih. 5 menit. Baru kemudian masuk ke dalam perjamuan kasih, itu ada di stand pasar. Anak-anak menuju stand pasar, wah riuh ya. Wih, aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu, gitu. Ini stand pasar. Lalu kemudian setelah itu anak-anak menuju stand pasar dan setelah selesai langsung pulang sambil membawa hadiah dari kakak guru sekolah minggu. Nah, kira-kira itu ide untuk merancang acara sesuai dengan tema Marilah sekarang ke Bethlehem. Saya punya beberapa ide juga untuk lagu-lagu Natalnya. Lagu-lagu Natalnya kita bisa Hai Kota Mungil Bethlehem, Malam Kudus, WN Menger gitu ya. We Three Kings, Hai Mari Berhimpun, Kita Sorga Bergema, dan banyak lagi. Tetapi ini adalah lagu-lagu yang barangkali ini sesuai untuk tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Seperti halnya tema yang ditetapkan dibuat oleh PGI dan KWI. Itu teman-teman semua ide-ide yang bisa saya bagikan sesuai dengan tema. Jadi kalau yang belum punya rancangan untuk perayaan Natal di tempat masing-masing, boleh setelah ini bergegas mempersiapkan. Tapi kalau yang sudah, barangkali ini bisa melengkapi eh, ide dari teman-teman yang sudah disiapkan di sana. Kira-kira begitu, Kak Anggi. Waktunya disiapkan 2 jam, saya sampaikan 1 jam. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang punya ide, boleh di-sharingkan. Itu. Terima kasih. Ini ide-ide yang bisa saya bagikan. Ya. Silakan Kak Anggi. Baik, terima kasih Kak Elisa. Wah, rupanya idenya ini
unik dan benar-benar menarik gitu ya. Sangat membuat kita, oh iya ya, dari tadi aku juga dengerin kayak, oh, oh bisa ya, oh bisa. Ternyata hal sederhana kita bisa lakukan. Nah, kakak-kakak yang di sini mungkin ada nih, yang tadi Kak Elisa sudah sampaikan, kalau misalnya kakak udah sempat memiliki eh, aktivitas atau misalnya ide di gerejanya masing-masing, boleh mungkin bisa di-share di sini, atau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut seputar idenya, atau misalnya mau eh, berdiskusi tentang, Kak, boleh nggak kira-kira opsi lain selain ini, karena di gereja ini nggak mungkin ada ini gitu misalnya. Boleh, silakan, feel free banget kalau misalnya ada kakak-kakak yang mau berdiskusi dan mau tanya langsung sama Kak Aisyah. Karena kadang apa yang disampaikan itu tuh suka datang ketika kita lagi sharing gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh justru muncul dan ide-idenya makin keluar kalau kita saling men-sharingkan gitu tentang apanya. Oh, ini ada nih dari Kak Riki. Silakan Kak Riki. Halo Kak. Halo. Halo, Ya, Kak. terima kasih. Ini saya senang banget ini ngikutin kegiatan-kegiatan seperti ini. Eh, yang pertama, saya juga sangat antusias nih dengan ide-idenya Kakak tadi nih. Terutama saya memang bukan gembala. Saya tidak pelayanan di gereja, saya dosen, tapi saya penggiat pelayanan anak. Dan eh, saya mau bertanya, Kak, kan saya memang jujur waktu saya lihat di grup, wah ini bagus banget nih. Memang ide saya mentok banget nih dengan tema PGI tahun ini nih. Gimana caranya? Masa kita bawa anak-anak untuk pergi ke tanah suci kan nggak mungkin. Nah jadi begini Kak, bagaimana caranya kita yang pelayan lepas, istilahnya kayak undangan begitu ya. Saya ada beberapa gereja yang mengundang untuk cerita di sekolah minggu, khususnya Natal dengan tema PGI, yang onsite dan online. Nah, untuk yang onsite ada 3 gereja yang memang saya benar-benar mentok nih Kak. Gak mungkin 3 gereja ini nih sama semua konsepnya kan. Mungkin satu ide dari kakak ini bisalah saya pakai. Nah, ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Gimana caranya supaya ide ini terrealisasikan tanpa kita harus mengganggu konsep gereja setempat yang sudah disusun. Kadang kan kita begini, kita sebagai pencerita ingin memberikan ide, tapi kan kita tidak mau mengganggu ide gereja setempat. Nah, makanya saya ingin coba bertanya, ada nggak Kak cara lain untuk mengaplikasikan ide kakak ini sebagai kita lah, saya khususnya yang pelayan lepas, agar saya sendiri yang mengaplikasikannya dan dapat diterima tanpa harus memaksakan ide saya untuk mengubah konsep atau ide dari gereja setempat. Lalu yang kedua, Kak, gimana nih caranya untuk tema PGI ini di pelayanan yang online? Nah, ini bingung nih saya nih, Kak. Gak mungkin kita desain sedemikian rupa sehingga anak-anak yang di online ini, khususnya di Zoom lah khususnya ya, mereka antusias nih mengikuti ibadah online-nya. Tuh, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Oke. Kak Riki. Langsung dijawab boleh Kak Elisa? Oke, terima kasih Kak Anggi. Ini seru ya. Seru karena Kak Riki udah seru, jadi saya juga ikutan seru nih. Jadi ikutan tersemangati karena semangat itu menular kan. Jadi oke. Jadi eh, untuk pertanyaan yang pertama dulu Kak Riki ya. Bagaimana menerapkan ide-ide ini gitu ya tanpa mengganggu apa yang sudah mereka siapkan gitu kan. Jadi karena kan kita menjadi pelayan tamu gitu kan, pelayan tamu kita yang diundang untuk melayani di sana gitu. Tanpa mengganggu konsep yang mereka sudah siapkan. Yang bisa kita lakukan adalah menerapkannya pada diri kita. Nah, itu nggak akan mengganggu gitu, nggak akan mengganggu. Jadi menerapkan pada diri kita itu adalah kita yang menggunakan alat peraga itu gitu. Jadi contohnya seperti ini. Kariki pengen menampilkan em, suasana perjalanan Maria dan Yusuf menuju ke Bethlehem. Otomatis
Suasana perjalanan itu adalah suasana di mana ketika Maria dan Yusuf melewati lembah, melewati gunung gitu, melewati jalanan yang berkerikil, berpasir, panas gitu, dingin gitu. Nah, jadi ketika kita bercerita, kita bawa diri kita aplikasikan itu ke dalam diri kita. Kita boleh pakai pakaian Yusuf, ala Yusuf. Terus ketika kita bercerita, Maria dan Yusuf berjalan pelan-pelan menuju ke Bethlehem. Ketika melewati lembah, misalnya seperti itu cerita kita bawa itu properti-properti yang bisa kita pakai sebagai penunjang ketika kita menceritakan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Seperti pada waktu saya bercerita di daerah Wonosobo dan di daerah Bumi Indah ya. Itu saya menggunakan properti karena ceritanya tentang eh, Pak Tani begitu. Saya memakai properti caping. Dan ketika saya beralih dari Pak Tani menuju ke orang yang sedang mencangkul, saya bawa ini cangkul. Tapi cangkulnya pura-pura ya, saya bikin. Jadi kira-kira seperti itu Kak Riki. Aplikasi dari ide-ide saya ini aplikasikan ke diri kita. Jadi pakai alat peraga, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang mengajak adik-adik untuk menikmati suasana perjalanan Maria dan Yusuf menuju Bethlehem atau suasana kota kecil Bethlehem. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau yang kita gunakan itu eh, sudah menunjang apa yang mau kita sampaikan, rasanya tidak mengganggu. Tidak mengganggu konsep mereka. Tetapi tidak ada salahnya juga sih Kak. Boleh dicoba gitu bercerita ke tempat atau gereja yang tidak dilayani Kak Riki gitu. Misalnya, boleh nggak saya izin ada satu properti yang boleh disiapkan untuk diletakkan di sana. Misalnya properti kandang gitu ya. Kan nggak mungkin Kak Riki dari rumah udah siapin kandang nanti bongkar pasang di sana gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak gitu boleh Kak disampaikan. Misalnya satu atau dua properti aja, misalnya untuk penunjang cerita. Rasanya gereja masih mau untuk itu. Kalau seandainya itu mentok, nggak boleh sama sekali. Mau tidak mau kita aplikasikan ke diri sendiri dengan menjadikan itu sebagai eh, penambah alat peraga kita. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan ide-ide ini ketika kita melayani secara online? Itu emang nggak mudah. Itu emang nggak mudah. Tetapi biasanya, gitu ya, biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan ini yang di belakang saya, background. Kita bisa ganti-ganti ini. Kita bisa ganti-ganti ini, kita bisa bongkar pasang yang di belakang ini kan. Misalnya, kalau kita sedang mengajak adik-adik atau menceritakan firman Tuhan ketika adik-adik sedang berada di perjalanan Maria Yusuf ya, kita ganti ini backgroundnya. Terus kita masuk kota Bethlehem, kita ganti lagi ini gitu. Atau kita menggunakan alat peraga yang sudah kita siapkan. Saya biasanya itu pakai wayang. Kalau minggu lalu saya tunjukkan ya, ini saya pas nggak pegang. Jadi pakai wayang kertas gitu, wayang kertas. Kalau wayang kertas kan ketika kita bercerita, kita tampilkan di sini wajah kita nggak kelihatan pun nggak apa-apa gitu. Atau kita udah siapkan itu dalam bentuk video, lalu kita tinggal putarkan video itu untuk adik-adik begitu. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan ini ya, khususnya yang di belakang ini background kita bisa pakai itu untuk mengganti suasana. Kalau kita lagi di kota kecil Bethlehem, kita ganti. Waktu Maria ketok-ketok dan Yusuf ketok-ketok rumah penginapan,
Kita ganti background ini jadi gambar pintu. Ketok, 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 ketok. Nggak ada orang. Ketok, ketok. Sudah penuh. Pindah lagi ganti. Ganti lagi di belakang ini pintunya. Ketok, ketok, ketok. Sudah penuh. Ganti lagi. Lalu yang terakhir di belakang kita ganti kandang. Kandang domba. Dan kemudian ada gambar bayi Yesus, Maria, dan Yusuf ada di sana. Kira-kira gitu, Kak Riki. Ada yang masih mengganjal? Saya akan coba, Kak. Kalau misalnya nanti mentok lagi, saya hubungi pribadi Kakak aja. Oke, boleh, Kak, boleh. Saya punya template beberapa yang bisa buat dipakai wayang. Nanti tinggal di print out, tinggal colek japri deh. Nanti saya share, Siap, Kakak. siap. Makasih, Kak. Iya, Kak, sama-sama. Dengan senang hati. Wah, idenya jadi muncul lagi nih. Sebenarnya eh ini mungkin sedikit tambahan karena Heeh. tadi Kak Riki itu nanya tentang bagaimana kalau misalnya online gitu ya Kak Elisa. Aku Heeh, jadi heeh, keinget sama heeh, eh Bina Warga pernah mengadakan salah heeh, satu seminar gitu ya untuk para guru sekolah minggu saat pandemi kemarin. Jadi mungkin heeh, Kak Riki juga boleh mampir nih ke channel YouTube-nya Bina Warga. Di sana juga ada waktu heeh, itu diajarnya sama salah satu pembicara namanya Kamedi. Nah, di situ ada sharing tentang bagaimana memaksimalkan Zoom ini dalam heeh. situasi untuk menyampaikan firman Tuhan gitu. Jadi mungkin ada trik-trik yang bisa diambil juga nih kalau misalnya kakak butuh ide lebih lanjut gitu. Dan kalau misalnya boleh nambahin, Kari, jadi Bina Warga juga pernah memberikan pelatihan namanya tuh jalan-jalan virtual. Nah, kita bisa pakai eh, yang namanya Google Earth itu untuk melakukan Ya, jalan-jalan virtual ke Bethlehem nih ceritanya ya gitu. Jadi bisa misalnya ngajak ke, ayo adik-adik sekolah minggu kita sekarang mau jalan-jalan nih. Minta adik-adiknya ya, juga boleh berpakaian seolah-olah kita mau pergi gitu ya. Mungkin disiapkan beberapa cemilan karena kita mau menelusuri perjalanan gitu ya. Walaupun secara virtual, tapi waktu itu dilakukan sama Bina Warga sih itu cukup seru ya Kak. Jadi siapa tahu itu boleh heeh. bisa jadi opsi juga nih kalau misalnya kakak mau jalan-jalan virtual ke Bethlehem langsung kita OTW tanpa paspor tanpa budget langsung kita putar gitu aja sih paling tambahan idenya Iya, iya, betul, betul. Betul, gitu. Kak. Bisa pakai Mm, itu. Jadi, iya iya. jadi background ini adalah Mm-mm. peta, map Nah Bethlehem. ya Jadi, betul. kita ajak-ajak anak-anak nih pakai Google Earth bisa atau pakai peta gitu kan. Mm-mm. Terus kita zoom, kita klik gitu kan nanti muncul wah kita sedang ada di Iya, tapi tetap menggunakan belakang ini gitu. betul. Kunci utamanya adalah kita mainkan yang di belakang ini gitu. Jadi yang di belakang ini kita bisa otak-atik nih. Kita bisa otak-atik untuk yang seperti Kak Riki tadi tanyakan yang online itu. Gitu. Seru. Oke, Seru. terima kasih Kak Riki. Semoga membantu untuk Iya. eh, apa, melengkapi pelayanannya nih. Oke, lanjut nih Kak Elisa. Oke. Ada pertanyaan berikutnya dari Kak Maker di chat box. Kak Elisa, wah Kak Elisa idenya sangat kreatif dan lain dari biasanya. Kak Nah, Elisa boleh thank masukan you. dan saran. Tema Mm-mm. singkat apa yang bisa diangkat sesuai tema PGI untuk adik-adik Natal sekolah minggu nih Kak? Oh, tema singkat. Maksudnya ini itu ya kayak subtema gitu ya Iya, mungkin iya, ya. iya, iya, Kak. Kalau kalau temanya kan sudah tema dari PGI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kan Hmm. temanya itu ya. Hmm. Mungkin kalau mau dibikin subtema gitu, subtema ya yang cocok dengan adik-adik dan juga sesuai dengan tema PGI. Temanya apa ya? Misalnya kita bisa membuat eh apa namanya? Sukacita. Sukacita di Bethlehem misalnya begitu. Atau juru selamat lahir di Bethlehem kalau mau pakai yang kayak gitu. Atau mungkin kita bisa ambil tema yang lain.
Karena temanya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem itu ada apa sih gitu? Ada kelahiran Yesus. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus juru selamat. Dan bagi umat berdosa seperti kita, kelahiran Yesus itu juga adalah hadiah gitu. Kita bisa pakai tema hadiah terindah. Misalnya ya, eh, greatest gift seperti itu. Atau bisa juga kita bisa menarik tema tentang bahwa Yesus hadir dalam kesederhanaan, misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak, ya subtemanya bisa menggunakan marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem itu tidak dibuat subtema pun sudah cukup unik gitu, sudah cukup spesial, sudah cukup khusus gitu. Kalau mau dibuat khusus lagi ya boleh sih gitu, tapi mungkin nggak bisa yang eh, nyerempet-nyerempet gitu, nyerempet-nyerempet Bethlehem atau apa gitu. Kira-kira itu Kak Mika. Oke, mungkin dari Kak Meike mau open mic juga, mau langsung ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup mungkin? Siapa tahu mau lebih diskusi lagi nih Kak Meike. Kak Mika bingung nih, eksekusi yang mana dulu nih katanya. Iya, Eksekusi yang mana dulu nih gitu. Eksekusi yang mana dulu nih? Mau yang apa nih? Mau yang apa dulu yang mau dicoba nih? betul betul. Karena oh ini mungkin sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak yang lainnya, mungkin sambil apa namanya kepikirannya kira-kira apa lagi ya yang takutnya mumpung ada waktu gitu sambil kita berikan waktu. Boleh. Mau mengingatkan juga nih kakak-kakak, mungkin kalau kemarin nggak sempat ikut atau ada yang terlewat, Kak Elisa ini sudah sempat memberikan beberapa ide aktivitas untuk pelayanan di masa Advent. Jadi siapa tahu mungkin kakak mau lihat lagi, sudah ada di channel YouTube-nya Bina Warga juga, jadi kakak bisa kunjungin di channel YouTube-nya Bina Warga, bisa langsung cari ke playlist eh, webinar guru sekolah minggu gitu. Jadi bisa langsung menuju ke playlistnya itu. Jadi itu udah satu rangkaian beberapa webinar atau acara-acara yang sudah sempat Bina Warga lakukan seputar guru sekolah minggu. Semoga itu bisa membantu untuk kakak semua dalam memberikan ide atau memberikan persiapan khusus juga nih untuk menyambut masa Natal. Nah, Hmm. Kak Elisa nih, kalau misalnya dari Kak Elisa sendiri, misalnya kakak dapat tema tentang marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem ini. Hmm. Tapi kondisi anak sekolah minggunya ternyata cuman sedikit, Kak. Nah, Hmm. kira-kira misalnya kayak kelas kecil yang masih batita balita, terus orangnya nggak terlalu banyak. Karena kan biasanya kalau di eh, masa-masa Natal ini justru kadang orang-orang udah pulang kampung atau misalnya sudah masuk ke liburan gitu suasananya ya. Jadi bisa jadi di dalam kelas tuh hanya sedikit anaknya. Nah, kira-kira ada nggak Kak ide kalau misalnya anaknya cuma sedikit nih Kak, terus tapi kita tetap Hmm. harus membawakan ini. Gimana tuh Kak caranya? Nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, sedikit juga juga kita menyampaikan firman Tuhan mau sesuai dengan tema PGI harus jalan, harus Mhm. tetap jalan gitu. Ya kita buat semenarik mungkin, sebisa mungkin itu tetap sesuai dengan tema PGI kalau memang yang mau kita sampaikan seperti Mhm. itu. Jadi kita bisa juga menghadirkan aura-aura Mhm. kota kecil Bethlehem misalnya itu masih masih bisa kita ajak adik-adik. Jadi em, kita hadirkan dekorasi yang sederhana aja gitu. Jadi kita hadirkan situasi yang sederhana, ada kandang domba, ada palungan, ada bayi Yesus. Lalu ajak adik-adik untuk duduk. Kita pakai ide yang pojok cerita tadi. Kita bikin tenda gitu. Pasti nanti itu kalau yang kelas kecil ya, pasti keluar masuk gitu dari tenda itu. Pengen tahu gitu. Masuk, curuk, 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 masuk di tenda gitu. Cuk, 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 cuk.
keluar lagi. Sini yuk, yuk, yuk kita dengerin cerita dulu gitu lah. Kita duduk di dekat tenda, tendanya ditutup. Kalau ada resletingnya ditutup. Terus kita ajak, yuk kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tema Natal kita adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi kita pakai yang ide pojok cerita tadi. Ada tenda, ada dekorasi api unggun gitu. Terus di sini ada anak-anak. Nanti kalau ada yang mainan alat-alat itu, nanti kita mau buat itu, nggak boleh dirubah dulu ya. Nanti setelah firman Tuhan kita mau sama-sama buat itu, gitu. Nah, terus di pojok itu dengan dekorasi suasana alam gitu, ada tenda kecil, ada bantal yang lesehan itu untuk kakak membawa firman Tuhan, adik-adiknya duduk, kita bercerita 10 menit, firman Tuhan 10 menit, lalu setelah itu yuk sekarang kita sama-sama buat sesuatu yang mengingatkan kita akan kelahiran Yesus Kristus. Baru diajak buat-buat. Habis itu udah perjamuan kasih pulang gitu. Tetap aja itu tetap seru. Tetap seru. Karena itu ada tenda kan. Tenda kan nggak biasanya ada di ruangan gereja gitu. Di ruangan anak-anak, sekolah minggu gitu. Nggak biasa. Kita buat itu tetap. Kalau sedikit, kelas kecil, kelas besar digabung gitu. Supaya lebih hemat waktu dan juga hemat untuk kita menyiapkan dekorasi ruangan. Kira-kira itu Kak Anggi. Oh ya, ya. Berarti Oke. sebenarnya kadang kan eh, kita fokusnya sama hal-hal yang aduh ini udah panik duluan gitu ya Kak. Aduh ini cuma sedikit gimana nih gitu. Tapi ternyata Hmm, bener banget Kak Resa, hari ini kita diingetin lagi nih bahwa sebenarnya fokusnya bukan di jumlahnya tapi justru pesan apa yang mau kita sampaikan ke adik-adik sekolah minggu yang kita layani gitu. Jadi betul, berapapun terus dengan cara apapun aku yakin sih kalau misalnya kakak sudah memberikan hati pasti Tuhan tolong gitu. Apapun bisa hmm, berjalan dengan lancar. Aku jadi iya, kepikiran waktu itu pernah juga ada situasi di mana kakak guru sekolah minggu tuh ngajak drama kak ke adik-adik sekolah hmm, minggunya. Jadi karena tadi hmm, kakak bilang gabungan, justru digabung kelas kecil kelas besar, mungkin juga bisa sebagai ide tambahan juga nih bahwa adik-adik sekolah minggu justru dilibatkan gitu ya untuk betul, ikut dalam bercerita gitu. Jadi supaya betul, mungkin ada yang bisa juga jadi yang kayak tiba-tiba oh ini kamu jadi ini ya jadi gembala kayak gitu tiba-tiba berperan jadi betul, apa gitu sehingga suasana hangatnya itu semakin terasa gitu ya kayak betul. Jadi kalau itu masuk ke dalam teknik bercerita ya, karena dalam teknik bercerita itu kita bisa melibatkan anak-anak. Jadi kita ada metode interaktif gitu, iya. interaktif dan juga teatrikal. Jadi Mhm. kita kita yang bercerita, tapi Mhm. adik-adik yang jadi pemerannya. Ada Marianya, ada Yusufnya. Coba sekarang kamu yang praktekkan jadi Yusuf. Coba Mhm. sekarang Anggi maju praktekkan menjadi Maria. Bagaimana Maria berkata? Begitu. Jadi Mhm. dia yang akan memperagakan seperti itu. Atau memang sudah dilatih seperti itu. Nanti kakak yang bercerita, kalian yang bergerak begitu. Jadi itu em, bagus gitu. Itu Mhm. bagus. Dan kalau misalnya itu sedikit anak, itu akan sangat menolong. Jadi anak-anak nggak bosan juga karena Mhm. mereka dilibatkan. Kalau mereka sedikit tapi nggak ada yang dilibatkan, hanya satu arah begini, saya cerita kamu mendengar gitu, biasanya anak-anak sudah buyar. Dan itu Mhm. kakak guru sekolah minggunya langsung jiper gitu. Jipernya gini, aduh anaknya cuma sedikit gitu kan. Jadi nggak seru gitu kan. Coba Mhm. kalau kita em, apa namanya kita ajak mereka untuk terlibat gitu. Wah, itu seru. Sedikit tapi berkesan dan seru. Itu boleh gitu ya. Itu boleh. Jadi tadi bisa jadi tambahan ide buat Kak Riki. Ya kan? Kita libatkan adik-adik karena itu menjadi satu metode atau teknik bercerita ketika yang kita layani mungkin nggak sebanyak yang kita harapkan gitu ya. Kalau banyak
Ya, kita satu arah, yang lainnya geratak kerutuk ya, ya sudah, itu di luar pandangan kita. Tetapi kalau sedikit, terus kemudian geratak kerutuk kan itu mengganggu kita ketika menyampaikan firman Tuhan. Jadi salah satu cara memang benar seperti itu Kak Anggi. Jadi Hmm. kita ajak adik-adik untuk terlibat gitu. Jadi Hmm. ada interaksi, ada interaktif gitu. Jadi itu untuk mengurangi kepanikan guru sekolah minggu atau penyampai firman Tuhan gitu kalau anaknya sedikit. Terus boleh Kak aku tambahkan sedikit Boleh, ya, boleh, boleh. sedikit buat Kak Michael tadi ya. Hmm. Kalau untuk tema-tema itu ya apa ya? Kita kalau yang mirip-mirip dengan tema PGI tadi, kita bisa pakai ini juga Kak. Kayak misalnya gembala itu kan bergegas, bergegas segera setelah mendapat kabar dari malaikat. Kabarnya apa? Kabar sukacita. Berarti temanya boleh dong, misalnya hatiku bergembira karena Allah hadir, misalnya begitu. Atau kemudian temanya boleh Yesus datang membawa harapan, gitu kan? Jadi dari gembala ini kan membawa sukacita gitu. Terus kita menuju ke Bethlehem dan Yesus lahir di sana itu untuk membawa harapan. Kemudian kita bisa juga pakai eh, tema bumi, bumi atau dunia. Dunia bergembiralah. Misalnya seperti itu, seperti lagu gitu. Temanya seperti itu juga bisa. Atau mungkin juga eh, Natal yang menggembirakan hati para gembala. Misalnya seperti itu juga bisa. Damai sejahtera di bumi. Natal bersama alam. Misalnya begitu juga boleh gitu. Bisa gitu. Nah, kira-kira itu Kak tambahan-tambahan eh, tema kalau seandainya diperlukan sub gitu ya dari Kak Mika tadi. Gitu Kak Anggi. Oke. Terima Oke. kasih Kak Elisa buat tambahannya. Wah, kan benar kan Kak? Jadi muncul ide lagi nih. Maksudnya semakin kita brainstorming bareng tuh pasti idenya akan Heeh, muncul. betul, betul. Kalau kita diskusi, kita ngobrol tuh pasti ada sesuatu yang muncul yang Hmm, tadi lupa jadi ingat. iya. Heeh, yang tadinya nggak ada jadi muncul gitu. Betul banget. Nah, maka Gitu. dari itu, kalau misalnya kakak masih ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin mau men-sharingkan, siapa tahu nih ada yang pernah mengalami, atau misalnya sudah pernah, sudah punya idenya gitu ya, boleh dibagikan di sini, supaya kita bisa sama-sama belajar nih, jadi saling mengisi. Wah, aku Iya, senang banget nih, karena suasananya tuh udah semakin dekat dengan Natal, rasanya tuh vibes-nya udah beda gitu ya, jadi betul. rasa mempersiapkannya juga kalau aku pribadi jadi lebih menggebu-gebu gitu jadi karena kan dengan cerita kelahiran Tuhan Yesus yang sukacita gitu ya rasanya aduh aku tak sabar rasanya. Sudah mulai menyiapkan ini ya, apa itu namanya, kostum-kostum gitu Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Aduh, Oke, seru-seru. baik Oke. deh kakak kalau misalnya tidak ada lagi nih atau yang mau bertanya mungkin Mm-mm. masih mau eh, berdiskusi tapi belum kepikiran nih nanti kalau misalnya ada informasi atau misalnya mau tiba-tiba aduh Kak, baru keinget mau tanya gitu ya. Jangan sungkan-sungkan, bisa langsung menghubungi admin Bina Warga. Jadi nanti silakan hubungi aja, Kak, boleh nggak minta nomornya Kak Elisa? Nanti akan kita berikan di chat WhatsApp gitu ya. Jadi Kak semua bisa langsung berdiskusi juga dengan Kak Elisa. Kira-kira Mm-mm. itu aja hari ini. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan atau ingin kita sharingkan sama-sama, sekali lagi Bina Warga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Elisa karena sudah Mm-mm. setia, sangat setia memberikan idenya. Aku yakin itu bukan sesuatu hal yang mudah saat menemukannya. Jadi, oh iya ini kayak gini. Wah, kakak Iya, mau betul. dengan rela hati memberikan diri gitu ya, bisa men-sharingkan buat guru sekolah minggu yang lainnya. Mm-mm. Ada sedikit informasi tambahan sebelum kita menutup acara kita pada hari ini. Nah, kakak-kakak, dalam Mm-mm. waktu dekat ini, Bina Warga memiliki acara. Jadi kalau misalnya kakak di sini sudah
ada yang menggunakan produknya Bina Warga dalam penggunaan bahan ajar, kakak pasti sudah tidak asing dengan bahan ajar kategori suluh anak. Nah, suluh anak ini akan diterbitkan untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Tentunya bisa diakses dalam waktu dekat ini. Nah, kakak silakan follow dan ikuti Instagramnya Bina Warga supaya tahu kapan launchingnya, karena buku ini salah satu eh, bahan ajar yang dipakai dalam persiapan bersama dengan Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB yang juga ditayangkan di YouTube-nya Bina Warga. Jadi kakak kalau misalnya sudah pakai Suluh Anak di edisi 7 yang sampai di bulan Desember ini, maka kelanjutannya ada di edisi 8 yang akan launching sebentar lagi. Itu informasi yang pertama. Dan yang kedua, dengan bangga hati dan sukacita juga nih, Bina Warga menghadirkan satu produk baru bahan ajar tentunya dalam kategori keluarga. Jadi Bina Warga mengeluarkan salah satu bahan ajar namanya Suluh Keluarga. Seperti apa dan bagaimana, apa sih isinya, nanti akan kami sosialisasikan. Kalau misalnya kakak memiliki waktu untuk ikut sosialisasi, silahkan kakak boleh mengikutinya. Acaranya nanti hari Rabu, kami buat di jam kerja karena akan dilakukannya malam hari. Jadi kakak kalau misalnya sudah pulang kerja nih gitu ya, bisa meluangkan waktunya, mau ikutan, mau cari tahu nih tentang apa sih. Nah, sebentar, saya akan share screen flyernya. Apakah sudah terlihat? Belum Kak, masih muter. OTW ya. Sudah Kak. Nah, ini dia. Jadi Bina Warga mengundang kakak-kakak guru sekolah minggu ataupun para pendidik anak yang ingin mengetahui lebih detail, lebih lanjut perihal bahan ajar yang Bina Warga akan keluarkan dalam waktu dekat ini dengan judul Suluh Keluarga. Nah, bahan ajar ini cocok digunakan karena ini berbasis leksionari, sehingga ini akan menjadi sinkronis gitu ya dengan kebaktian umum. Jadi, seperti apa isinya dan bagaimana cara menggunakannya, silakan bisa ikut di dalam acara sosialisasi ini di jam 6 sore sampai setengah 8 malam melalui Zoom meeting seperti ini. Jadi kakak bisa ikut langsung bergabung. Kalau misalnya kakak mau bergabung, tapi ini agak susah nih kak joinnya gitu ya, silahkan kakak bisa langsung chat aja. Saya sudah berikan di chat box. Nah, di sini ada satu link. Ini kalau kakak klik link ini, nanti akan langsung masuk ke WhatsApp adminnya Bina Warga. Nah, kalau misalnya kakak mau mengetahui atau mengenal lebih jauh gitu ya tentang Bina Warga dan segala produk serta apapun yang kami lakukan dalam lingkup Komisi Anak atau komisi-komisi yang lainnya, silakan. Boleh chat juga di admin ini, mau tanya-tanya buku, mau tanya-tanya pembinaan, atau misalnya kakak, aduh malu mau nanya WA, mau lihat aja langsung boleh. Kita punya media sosial kita yang terbuka, silakan bisa kunjungi di Instagram, website, bahkan kami juga punya di Facebook. Kalau misalnya kakak masih main Facebook nih, kami sediakan platform tersebut supaya kakak bisa melihat dan mengetahui produk-produk Bina Warga apa sih yang sedang kami lakukan, yang sedang kami keluarkan. Harapannya, apapun yang Bina Warga lakukan, boleh menolong dan tentunya menjadi berkat juga nih buat kakak-kakak semua, buat para penggiat anak, guru-guru sekolah minggu, dimanapun dan siapapun gitu ya, bisa menjadi berkat buat kita semua dalam menolong pelayanan kita di Komisi Anak. Itu aja informasi tambahan dari saya. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan lebih lanjut seputar ide Natal unik ini, boleh kita tutup acara kita pada hari ini, tentunya dengan sukacita karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bersatu dalam doa yang boleh dipimpin oleh Kak Elisa. Silakan Kak. Oke, baik Kak Anggi. Kakak-kakak, terima kasih
Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, undur diri dari Zoom ini, kita mau bersatu hati sebentar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang baik, waktu yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan teman-teman guru sekolah minggu dari berbagai gereja dan juga berbagai wilayah. Terima kasih karena Tuhan sudah menjumpakan kami. Tidak ada yang pernah sia-sia ketika Tuhan sudah campur tangan. Tidak ada yang bisa disebut sebagai rugi ketika Tuhan yang menyampaikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, khususnya bagi jemaat anak-anak. Menjadi pelayan yang rendah hati, pelayan yang memahami anak-anak, dan pelayan yang memahami panggilan bahwa menjadi guru sekolah minggu adalah panggilan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami yang hadir hari ini melalui ruangan Zoom ini. Pakailah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menemani jemaat anak-anak bertumbuh di dalam iman akan Yesus Kristus. Inilah kami dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan kami memberikan hati, pikiran, dan juga hidup kami untuk mempersiapkan Natal bagi anak-anak. Tuhan berkati sehingga apa yang boleh kami diskusikan hari ini menjadi berkat dan beberapa boleh menjadi ide untuk kami lanjutkan ke dalam pelayanan anak-anak di tempat kami melayani. Terima kasih untuk bina warga yang terus dengan tekun melayani jemaat Tuhan di berbagai wilayah. Tuhan berkati bina warga dan keluarga besar, Pendeta Hendra sebagai direktur, staf, dan juga segenap yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga berkati setiap kami yang boleh ada di ruangan Zoom hari ini. Sebentar kami akan undur diri dari ruangan Zoom ini, berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau, kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan kami boleh berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Elisa. Terima kasih Terima semua. kasih Kak. Sampai ketemu lagi. Kalau misalnya mau bahan materi acara hari ini, boleh langsung chat admin aja ya di WhatsApp. Nanti akan Ya, dikirimin secara betul. personal. Oke, itu Baik, aja. Kak. Terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Selamat weekend. Dadah. Selamat weekend. Dadah. Dah. Selamat weekend.